Hai, nama aku Evelyn Hadasa dan hari ini aku mau bawakan topik yang membicarakan tentang bagaimana pandemi bisa merusak integrasi nasional negara kita. Tentunya ini topik yang sangat cocok bagi negara Indonesia saat ini yang tidak kondusif. Nah, bagaimana pandemi bisa mampu merusak integrasi nasional negara kita? Mungkin beberapa persen dari kalian tidak tahu apa itu pandemi. Jadi pandemi sendiri diartikan sebagai epidemi penyakit yang menyebar di wilayah yang sangat luas. Perlu digarisbawahi, wilayah yang sangat luas. Jadi, sebelum lanjut ke topik yang lebih dalam, aku akan menceritakan sedikit tentang kenapa aku bawakan topik pandemi. Di Indonesia, sekarang sedang marak yang namanya kasus corona yang disebabkan karena virus COVID-19. Virus itu yang awalnya hanya dari kota Wuhan, kemudian menyebar ke seluruh Cina, kemudian dari ke negara lain, lalu sampailah di Indonesia. Dan di Indonesia pun yang awalnya hanya 2 pasien, menjadi lebih dari 1.000 pasien seperti sekarang. Itulah kenapa ini disebut sebagai pandemi, karena ini mencakup wilayah yang sangat luas dari negara ke negara, bahkan dari benua ke benua. Mengenai kasus corona ini, sampai saat ini pun sudah menyebar sangat luas dan banyak, yaitu lebih dari 1.000 kasus pasien. Keadaannya sekarang di mana orang-orang itu sangat sulit dan takut untuk pergi keluar rumah, untuk membeli sesuatu, untuk menjajakan sesuatu itu takut karena terpapar virus corona. Dan itu membawa dampak kepada ekonomi Indonesia, alias perdagangan di Indonesia menjadi loyo. Ekspor merosot hingga 12,07%, penurunan tajam adalah pada ekspor minyak dan gas atau migas dan non-migas. Pedagang kekurangan penghasilan karena sangat langka sekarang orang yang keluar rumah demi membeli makan di luar atau barang-barang lainnya selain makanan. Bukan hanya pedagang makanan, tetapi pedagang kategori barang lainnya juga berkurang konsumen. Tentu ini membawa malapetaka terhadap para pengusaha atau pedagang yang menggantungkan kehidupannya hanya dengan dagangan mereka sendiri. Kemudian tak hanya itu, pariwisata menjadi sepi. Selain karena inisiatif dari masyarakat untuk tidak keluar rumah atau melakukan lockdown seperti yang diinstruksikan oleh pemerintah, tapi pemerintah pun juga menutup beberapa destinasi wisata. Oke, jadi kasus virus ini bukan hanya merusak fisik maupun mental ataupun psikis korbannya, alias virus ini bukan hanya merugikan korban, tapi nyatanya corona juga merusak integrasi nasional negara kita. Ngomong-ngomong tentang integrasi sendiri adalah pembauran yang utuh antara masyarakat yang beragam menjadi satu persatuan. Seperti yang kita ketahui, Indonesia sangat beragam, sukunya beragam, rasanya beragam, banyak sekali beragam. Dan dari sinilah kita dapatkan bahwa kasus corona yang sangat merebak ini mampu memecah persatuan negara kita bila 3 poin ini terjadi dan dibiarkan. Oke, jadi mari kita membicarakan tentang 3 poin barusan. Jadi poin yang pertama adalah stigma buruk terhadap suatu kelompok. Stigma adalah berbagai pandangan orang yang menilai diri kita negatif, hal yang kita lakukan negatif sampai pemikiran pun negatif. Dalam hal ini, stigma buruk ditujukan pada kaum warga negara yang dianggapnya sebagai penyebab munculnya corona ini, dan mereka dianggap seolah penyebab utama atau bahkan lebih kejamnya lagi semacam hama bagi Indonesia sampai Indonesia terjangkit corona begitu banyak. Padahal diskriminasi ini, stigma buruk ini sangat tidak pantas dan sangat tidak patut. Suatu stigma memang tidak langsung menimbulkan sakit hati bagi siapapun yang merasa dituju. Tetapi bila pandangan buruk seperti itu terus membesar, terus populer di Indonesia sampai masyarakat di Indonesia itu sangat populer dan umum dengan pandangan seperti ini, maka persatuan yang kita bangun selama ini sebagai aset yang sangat penting bagi negara Indonesia yang sangat beragam ini hancur. Kemudian, rasisme. Rasisme adalah pandangan terhadap ideologi atau paham yang dianut oleh masyarakat yang menolak suatu golongan masyarakat tertentu, dikarenakan ras, derajat, stigma, seperti yang tadi saya bilang, dan sebagainya. Rasisme mungkin lebih mengacu pada suatu tindakan, seperti langsung di media sosial, atau langsung mencemooh, mengolok secara langsung berbicara. Dan rasisme ini ya tentunya akan jauh lebih berpotensi mengakibatkan sakit hati bahkan dendam satu sama lain. Dan poin yang terakhir adalah konflik antar warga negara sendiri. Seperti yang tadi saya bilang dan singgung bahwa ekonomi Indonesia terganggu karena kasus ini. Meningkatnya kasus corona menimbulkan kepanikan terhadap habisnya kebutuhan pokok. Sehingga tak sedikit ada kasus di mana masyarakat mengalami panic buying. Sehingga mereka pun ada yang memborong kebutuhan pokok sampai persediaan itu hampir habis. Sehingga orang yang kalah cepat, orang yang ekonominya juga turun, atau rendah ya maksudnya, atau orang yang tidak sering itu untuk pergi ke supermarket atau tempat penjualan pun kekurangan dan kehabisan kebutuhan pokok. Ini tentu bisa menimbulkan konflik. Ternyata bukan hanya dengan pihak luar negara kita bisa dapatkan konflik, tapi ternyata dengan warga negara yang sama juga bisa terkena konflik. Nah, bagaimana cara mengatasi ketiga poin barusan? Jadi cara mengatasi ketiga poin barusan yang paling penting, yang ampuh bila kita semua lakukan bersama secara kompak adalah dengan sadar diri dan tetap kehidupan positif dan berpikiran positif.
Ini hanyalah masalah tempat, cakupan lingkungan. Kita semua diciptakan setara sama Tuhan, yang artinya membeda-bedakan antar warga negara itu sama sekali tidak patut dan tidak pantas. Seandainya semua negara di bumi ini adalah satu negara, seandainya semua negara di bumi ini satu wilayah, maka pastilah rasisme tidak akan terjadi. Karena tidak akan ada yang namanya membeda-bedakan negara lain atau wilayah lain. Pasti kita akan merasa satu sama lain itu sama. Kurangnya rasa aneh dan tahu beda dengan orang dari wilayah yang berbeda. Mungkin ini hal yang sepele karena jujur kita juga sering melakukan itu dan memikirkan itu di alam bawah sadar kita. Tapi bila kita meneruskan hal ini, yaitu dengan menganggap beda diri kita dengan wilayah yang berbeda dengan kita, maka itu akan menimbulkan suatu karakteristik yang sangat buruk bagi kita. Sadarlah bahwa tindakan diskriminasi tidak akan mengurangi jumlah pasien corona sama sekali. Inilah yang paling penting. Diskriminasi tidak akan memperbaiki apapun. Tidak ada hal positif bahkan. Justru akan memperburuk sama sekali. Diskriminasi dalam kasus ini disebabkan karena rasa ingin menyalahkan satu sama lain. Dan rasa menyalahkan ini adalah karena kita yang terlalu panik. Nah, daripada kita melakukan diskriminasi yang tidak merasakan apa-apa, lebih baik kita mencegah penularan di negara kita, yaitu adalah dengan memakai masker, kemudian dengan berusaha tetap di rumah dan melakukan lockdown seperti yang diinstruksikan oleh pemerintah, kemudian menjaga imun, etika, dan melakukan inisiatif diri. Milikilah dan berkembangkanlah solidaritas, berpikirlah positif. Ini yang sangat penting dan aku pun sebagai saksi bahwa berpikir positif itu membawa kehidupan kita jauh lebih positif. Kita semua disayang sama Tuhan. Semuanya. Walaupun kita tidak sempurna, walaupun kita berbeda-beda satu sama lain, tapi Tuhan tetap akan sayang sama kita semuanya. Dan jangan lupa untuk berkehidupan positif, karena kalian akan jauh lebih disayang sama Tuhan. Demikian kata-kataku pada hari ini. Aku harap kalian semua menikmati dan mengambil hal positif. Maaf bila saja ada kata-kata yang salah ucap. Bye-bye.